Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semuanya, selamat datang di podcast kami Bincang-Bincang Sastra bersama Teman Setia Sastra. Di sini kami akan mengupas dan mengulik salah satu cerpen karya Kurnia Pusti Sawiji dengan judul Homo Sapiens Kosmos 1, Manusia yang Berdoa. Penasaran dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya? Mari simak ya. Baiklah, sebelum memulai podcast kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari rekan saya sebelah kanan. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Restistio ini dengan NIM 2202104020993. Dan hai, perkenalkan nama saya Erika Dwi Sabina Putri dengan NIM 2202104020803. Silakan lanjut. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Tuli Irba dengan NIM 22021040219. Silakan lanjut. Hai, nama aku Lima Rahman dengan akhiran NIM 2202104022105. Baiklah, sebelum itu, izinkan saya membahas sedikit tentang cerpen ini. Di dalam cerpen ini terdapat dua tokoh. Yang pertama adalah tokoh kakek yang bernama Kakek Doa, yang sangat amat religius dan beranggapan bahwa perkembangan zaman ini hanya membuat orang itu sebagai penyembah besi atau penyembah teknologi saja. Nah, sedangkan tokoh yang kedua adalah seorang pemuda, yaitu pemuda berita, yang mengagungkan teknologi dan tidak percaya akan Tuhan dan beranggapan jika orang yang berketuhanan itu merupakan sosok yang menyembah abstrak. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah rekan saya akan membahas tentang unsur-unsur baik itu intrinsik dan ekstrinsik. Silakan. Nah, teman-teman tahu nggak unsur cerpen itu seperti apa? Seperti apa tuh? Nggak tahunya aku. Seperti apa coba? Saya akan menjelaskan unsur cerpen. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah dasar cerita dari sebuah cerpen. Tema ini yang digambarkan pada cerpen yang kami kaji adalah Slice of Life, menceritakan kehidupan sehari-hari di zaman peradaban yang modern dan maju. Slice of Life dibumbui oleh nasihat dari kehidupan dan bagaimana menjalani hidup. Oh, berarti slice of life itu kayak kehidupan kita dijadikan novel gitu ya? Iya. Bagaimana menurut kamu, Eslen? Menurutku tema kayak gitu tuh nyambung dengan kehidupan, dengan permasalahan yang ada di sekitar kita. Kan kalau di cerita ini kan sudah dijabarkan ya tadi sinopsisnya kayak gitu. Jadi kayak nyambung gitu, masuk di permasalahan yang ada di sekitar kita saat ini. Iya, jadi permasalahan agama, permasalahan tentang teknologi dan lain-lain. Iya. Jadinya tuh seperti agak sindiran gitulah ya, based of true story gitu ya. Oke, lanjut deh. Nah, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh yang ada dalam cerita ini ada dua penokohan, ada kakek doa dan juga pembuat cerita. Tokoh itu adalah teknik atau cara pengarang untuk menggambarkan dan menggambarkan tokoh dan cerita. Nah, aku mau jelasin tentang kakek doa. Dalam cerita ini, kakek doa itu orang yang baik dan juga religius. Kakek doa itu adalah pendengaran baik dan memberi nasihat yang baik dalam pengalaman hidup. Dia juga tipe orang yang menyebutkan Tuhan dalam setiap langkah dan perbuatan. Dia juga mendoakan orang-orang sekitarnya. Terbukti tidak melihat pemuda itu saat yang mendoakan dan selalu mendapat perlindungan Tuhan, padahal pemuda tidak mencari Tuhan. Ada gak sih orang-orang kayak gitu, Rek? Ada sih, seperti nggak pandang bulu, kayak udah diajarkan sama Tuhan untuk mengasihi sesama makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi kakek doa itu mempresentasikan atau mengimplementasikan seperti orang yang percaya akan Tuhan banget. Jadinya tuh semua makhluk hidup yang ada di dunia ini harus dikasihani, terus itu tidak boleh disakiti. Jadi seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Banyak gak sih orang-orang yang seperti itu perbuatannya? Ya, banyak. Yang kedua itu ada pemuda berita. Nah, dalam cerita ini pemuda berita itu ada seorang wartawan yang tidak sengaja ketemu sama kakek doa di gereja. Dia juga tidak mencari Tuhan. Seseorang yang suka bersosialisasi dan bercerita tentang banyak hal, tak kecuali dengan manusia yang hidup di peradaban. Dia adalah orang yang terbukti dengan tetap membawakan koran untuk
kakek saat peradabannya sudah menggunakan kertas sebagai media cetak berita. Dia juga pendengar yang baik, dan kakek doa selalu memberikan nasihat dan dia mendengarkan yang sama. Menurut kalian pemuda berita ini mau benar-benar atau tidak ya sih guys? Baik dan tidak itu sesuai dengan konteks ya menurut saya nih. Contohnya seperti ini. Pemuda ini baik soalnya masih membantu kakeknya buat tahu segala informasi dengan cara memberi koran. Dan sisi buruknya mungkin ini Selalu mengagumkan perkembangan teknologi saat ini ya mungkin ya. ya Sampai akhirnya kan pemuda ini kan tidak mempercayakannya tuh akan adanya Tuhan kan, iya kan? Kalian baca gak sih? Baca kan? baca lah. Nah jadi itu sisi baik dan buruknya dari pemuda tersebut tuh ada. Yang satu itu suka menolong dan tidak pandang bulu siapa yang sudah ditolong, dan yang satunya itu masih mengagumkan tentang kepintarannya, teknologinya. Jadi itu Tuhan seperti dikatakan apa ya? Mungkin abstrak seperti itu. Jadi kayak apa namanya, kebalikannya dari si pakai tua nggak sih? Iya. Itu sifatnya, ya kan? Oke. Yang ketiga, saya akan berbicara tentang alur. Nah, alur dalam cerita ini termasuk alur lanjut. Kalian tahu nggak sih alur lanjut itu kayak apa? Gimana sih? Coba pasang dulu lagi gitu. Alur maju itu alur yang tersusun secara kronologis dari awal cerita hingga akhir cerita. Nah, dalam cerita ini terbukti percakapan antara doa dan pemuda berita yang terjadi dalam satu waktu diakhiri dengan perpisahan keduanya di gereja dan hilangnya pemuda berita itu dalam beberapa waktu kemudian. Gitu. Jadi continue gitu ya, next gitu. Nggak ada flashback yang apa. Mungkin beberapa orang pasti bingung kan antara alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju itu tidak ada kata flashback, jadi itu terus runtut berurutan. Nah, jika alur mundur itu iya ada flashbacknya. Seperti sekarang ini, terus saya tiba-tiba kayak flashback pada zaman dahulu. Dan atau pada 3 hari kemarin, seminggu kemarin. Nah, itu adalah flashback dari saya menjadi alur mundur. Nah, yang ketiga adalah alur campuran. Seperti apa sih itu alur campuran? Alur campuran itu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Jadi kayak seperti awalnya cerita tersebut itu maju urutan mulai dari awal sampai tengah. Habis itu kita itu diajak untuk bermain ke belakang oleh si pengarang itu untuk mengulik sebuah permasalahan yang ada di dalam cerita tersebut dan kembali lagi ke alur maju tersebut gitu. Bedanya kan berarti kalau campuran itu kembali lagi, flashback terus kembali lagi. Nah, jika mundur itu hanya menceritakan yang masalah seperti itu. Udah kan, pahami? Nah, selanjutnya saya akan melemparkan ke teman saya Nabila untuk menjelaskan unsur intrinsik cerita yang lain. Sebelumnya saya mau nanya nih, unsur intrinsik itu ada berapa sih teman-teman? Mungkin banyak yang belum tahu nih ya. Unsur intrinsik itu dalam cerpen itu ada 3 atau ada 4, ada 6 sekalian kan nggak tahu ya kita. Mungkin dari teman-teman yang kurang memahami tentang unsur intrinsik yang ada dalam cerpen. Monggo teman-teman silakan. Ada yang tahu? Kalau unsur instruksi cerpen itu ada 8. Iya. Yang pertama itu ada tema, Iya. tokoh dan penokohan, lalu ada alur, Iya. latar, Oke. sudut pandang, gaya bahasa, dan yang terakhir itu amanat dalam cerpen tersebut. Oke, dari jelasin itu kan ada beberapa dari unsur intrinsik tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan kami yang namanya Nuri beberapa unsur yang awal-awal saja. Jadi lanjutannya akan dibahas kembali oleh Nadia. Silakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang latar. Sebelumnya, apakah kalian tahu latar itu apa? Apa tuh? Coba kasih tahu dong. Latar itu upaya penulis menceritakan sebuah peristiwa atau cerita dengan menggambarkan sebuah suasana, waktu, dan tempat. Terdapat 2 latar dalam cerpen ini, yaitu latar tempat di cerpen ini terjadi di dalam gereja, dan latar waktu cerpen ini terjadi pada saat pagi hari. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Apakah kalian tahu sudut pandang itu apa sih?
Sudut pandang itu point of view gak sih? Ya. Ya itu arah cerita. Baik, di sini saya akan menegaskan, sudut pandang itu merupakan arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Terdapat sudut pandang sebagai orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Nah, di dalam cerpen ini terdapat sudut pandang orang ketiga, yaitu dalam sudut pandang ini pengarang berada di luar cerita atau seorang menjadi dalam pencerita. Penulis menggunakan kata ganti orang ketiga seperti kata kau, dia, dan nama tokoh. Nah, udah disebutkan kan sudut pandang itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Sudut pandang pertama itu seperti apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Tahu. Gimana? Coba kasih tahu. Saya pernah baca dalam sebuah cerpen terkenal sih menurutku. Keren. Pengarangnya sangat terkenal. Dia tuh memiliki dalam cerita tersebut tuh memiliki sudut pandang orang pertama. Dia itu ciri khasnya itu menggunakan kata aku, saya, gitu. Oh, jadi itu seperti tokoh utamanya ya? Kalau sudut pandang pertama. Iya. Oh, ya. Sudut pandang ketiga kan tadi membahas tentang penulisnya itu di luar dia. Iya, Jadi iya. seperti kata kau, dia, dan nama tokoh. Iya. Oke. Ya, selanjutnya. Lalu selanjutnya yaitu tentang gaya bahasa. Apakah kalian tahu gaya bahasa itu? Mana ya? Iya. Mana ya? Ada yang tahu nggak? Gaya bahasa itu kayak penggunaan majas, diksi, penggunaan kata yang lain bukan sih? Ya, benar. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Gaya bahasa itu merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpen. Seperti pada cerpen ini menggunakan gaya bahasa antitesis yang merupakan majas yang menggunakan dua kata yang berlawanan untuk mengungkapkan suatu pertentangan. Mau nanya nih Has, boleh nggak? Boleh dong. Nanya apa sih? Gaya bahasa ngomong soal majas itu banyak gak sih? Banyak dong. Banyak sekali. Saking banyaknya nih kita nggak hafal guys. Ya gak sih? Itu sangat susah sekali Iya. Apalagi ini kan kita masih apa ya namanya ya? Masih Awal. awal pemula lah ya. Iya. Iya. Oke. Majas ada banyak. Lanjut deh, lanjut. 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 Dan yang terakhir itu amanat. Pasti kalian udah gak asing gak sih sama kata amanat ini? Betul. Amanat. Apa tuh amanat? Apa tuh Sansan yang terkandung dalam cerita atau cerpen tersebut. Nah, di sini amanat itu adalah pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita yang bisa dipetik oleh pembacanya setelah membaca karya tersebut. Amanat atau pesan moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat. Seperti amanat dalam cerpen ini, yaitu amanat dalam cerpen ini, jangan pernah berhenti berdoa pada Tuhanmu, karena doa bukan untuk Tuhan, melainkan untuk dirimu sendiri. Tuhan tidak membutuhkan doa, melainkan kita yang membutuhkannya. Akan tetapi, dalam kehidupan kita tidak bisa meninggalkan teknologi, dan penulis mengharapkan pembaca agar bisa menyeimbangkan kedua aspek kehidupan. Jadi dalam kehidupan itu harus balance ya. Jangan ada yang tumpang tindih. Jadinya takut apa? Ya udah kacau ya nggak sih. Betul, kacau. Tuh, ini tuh yang udah dibahas nih. Unsur intrinsiknya tuh yang panjang banget tadi itu sudah dibahas ya. Nextnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik dari cerita tersebut. Nah, silakan unsur ekstrinsik itu apa sih? Aku nggak tahu apa sih. Unsur ekstensif itu ada banyak sebenarnya ya. Yang pertama itu mulai dari latar belakang pengarang, yang mulai dari pendidikannya, kayak penghargaannya, pengalamannya selama dia menulis, selama dia hidup lah itu. Lalu yang kedua, kan ada 4 nih. Yang kedua itu hubungan antara cerpen
dengan pengarangnya, dengan psikologi pengarangnya gitu. Yang ketiga itu ada aspek hubungan antara karya sastra dengan masyarakatnya. Dan yang terakhir kalian tahu nggak sih? Apa tuh? Ih, nggak tahu. Yang terakhir itu hubungan antara karya sastra dengan bukan psikologi dong. Kok psikologi? Kan udah yang psikologi iya. tadi. Itu dengan amanat, dengan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Jadi tuh pembahasannya di luar dari unsur esensi gitu ya, kayak tuh membahas tentang hubungannya sama masyarakatnya, cara pandangnya dari penulisnya Iya. buat masyarakat tersebut, penyampaian penulis dari cerpen ini buat masyarakat gitu ya. Betul. Menarik banget gak sih? Menarik sekali. Coba dong bahas satu-satu kak, aku nggak paham nih. Sebelumnya kalian kenal nggak sih tentang pengarangnya? Cerpen ini yang manusia yang berdoa ini. Kayaknya siapa ya? Siapa? Tahu nggak? Kayak masih asing gak sih di telinga? Iya. Betul, padahal karyanya tuh bagus banget sih. Iya. Kasih tahu dong kak, biar Eh, semuanya tahu tuh siapa yang buat cerpen ini. Sependek sepengetahuan saya, cerpen ini kan berjudul Manusia yang Berdoa. Cerpen ini ditulis oleh Kurnia Gusti Sawiji yang biasa dipanggil Wiji. Wih, lahir di Tangerang, Indonesia, guys. Tanggal berapa sih kelahirannya? Ada yang tahu nggak? Aku tahu kayaknya deh. Kenapa tuh? Tanggal 26 gak sih? Betul sekali. Tanggal 26 November, guys, 1995. Oke, ngomong-ngomong soal pendidikan si pengarang nih, kalian ada yang tahu nggak sih pendidikannya di mana? Di mana tuh? Pasti jurusan sih. Bukan. Bukan dong. Lah, sastra. Bukan. Apa dong? Dia itu pernah menempuh pendidikan di jurusan fisika Fakultas Sains Universitas Malaya. Ini penulis tersebut bekerja sebagai guru fisika ya di SMA Al-Fitian School Tangerang. Ngomong-ngomong soal penghargaan nih, penulis Kurnia Gusti Sawiji nih, kalian tahu nggak sih penghargaannya tuh ada di mana-mana? Di mana aja tuh? Penghargaannya tuh pernah menjadi juara harapan dalam sayembara sastra nasional oleh Nongkrong.co dengan cerpen berjudul Dongeng Pengantar Kiamat nomor 4722. Selain itu dia juga pernah menulis di berbagai media daring nih. Kalian ada yang tahu nggak sih, banyak loh karyanya yang selain apa ya, selain terbit di media-media massa. Aku sih masih awam ya sama Masih asik. sama Mas Kurnia Gusti Sawiji nih. Jadi Oke. jelasin dong apa aja karya-karya yang udah dia terbitin, udah dia tulis di baik di buku ataupun di blog-blog itu ya. Oke. Kasih tahu dong. Karya perdananya itu novel. Dia ngerbitin novel. Di mana tuh? Di buku Mojo, guys. Terbit pada tahun 2018. Mungkin kita belum kuliah ya. Belum Mungkin lah. masih SMP SMA ya. SMP nggak sih? Bukan. Oh iya, SMP SMA lah. Dia sewaktu menempuh pendidikan di universitas tersebut, dia itu aktif sekali loh. Kalian aktif gak sih kuliahnya? Selain kuliah nih. Aku aktif dong. Aku aktif dong. Gak tahu nih dia satu nih. Aduh. Kasih kupu-kupu aja. Harus aktif ya. Betul. Boleh kalian tuh nggak mau ikut, tapi seenggaknya ikut seperti satu lah gitu intinya, biar ada aktivitas. Betul sekali. Biar nggak cuma pulang tidur ya. Si Sampai itu. Oke, balik lagi ya. Si penulis ini aktif sekali dalam menulis di berbagai media khususnya. Dia juga pernah bergabung di grup penulisan. Apa ya? Lupa Bu. Kayaknya FAM kalau nggak salah. Aku tahu. Apa itu Kalau FAM? aktif menulis gak sih? Betul. Aku baru inget nih. Dia ikut di Indonesia dan komunitas penulis muda Unsa. Oke. Nah, sebelumnya ini menarik banget gak sih? Dia tuh kan mahasiswa yang tidak ada seni-seninya lah. Betul. Maksud saya tuh dia tuh ada di golongan di fisika kan? Iya, Sains sains. Iya, kan? betul. Nah, tapi dia tuh mungkin
hobinya menulis, jadi dia tuh terkenal di kepenulisan ini sampai dapat penghargaan, sampai karya-karya juga diterbitin gitu. Keren banget sih kalau bisa menyalurkan hobinya ya seperti itu. Dan lanjut Kak, ada yang lain Kak? Oke, masuk yang kedua nih, unsur ekspresi. Dalam cerpen ini nih kan judulnya Manusia yang Berdoa ya. Karyanya Bapak siapa? Bapak Kurnia Gusti Saliji. Ya, beliau ini seperti sebelumnya teman saya yang sudah jelaskan, temanya yang diangkat itu slice of life. Oke, jadi kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Dia itu menghadirkan sifat manusia yang berbeda-beda nih. Dari sana dapat kita lihat sama-sama bahwa penulis menggambarkan salah satu tokoh memiliki sikap religius tetapi mengesampingkan perkembangan teknologi modern. Siapa itu ya? Siapa ya? Tadi udah dibahas nih. Kakek doa gak sih? Betul, sekali, betul. Selain itu, cerpen ini penulis ingin menggambarkan tentang kehidupan, perubahan teknologi dan fenomena alam modern yang terjadi saat ini. Karya punya Gusti Saliji ini banyak memikat pembaca loh guys, karena gagasannya itu unik sekali. Yang diungkap itu melalui bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ya nggak sih? Kalian paham nggak sih tentang cerpen ini? Paham dong. Paham. Kalau nggak paham kan kita nggak bisa analisis nih, betul nggak Harus sih? dipahami dulu. Oke. Nah, lanjutnya nih, apalagi yang ada di unsur ekstrinsik itu Kak? Memasuki yang ketiga nggak sih unsurnya? Oke. Hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Gimana pengarang itu menuliskan sebuah cerita, tapi pengarang itu melihat dari sisi permasalahan yang ada di sekitar gitu loh. Oh, mengangkat permasalahan. Sepaham saya gitu ya. Mungkin ada pendapat lain apa gimana? Kalian sepaham kalian? Kalau aku mengangkat permasalahan di masyarakat. Iya, sama aja. Sama Sama aja dong. sih. Iya, tadi Iya. kita sepahami. Dalam cerpen tersebut nih terdapat sebuah pemikiran yang terikat kuat dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Ya, seperti halnya sekarang ini masih banyak sifat seperti kakek doa yang sudah dikatakan teman-teman tadi, yang sudah banyak yang kita temui nih di lingkungan kita. Oke, tokoh kakek doa ini kan memiliki sifat teguh dalam pendiriannya ya, terutama dalam hal keagamaan kan katanya tadi. Iya. Betul. Lalu dia kan memiliki sifat keras kepala juga nggak sih? Dia tuh menolak tentang perkembangan teknologi kan saat ini. Iya kan? Oke, betul berarti. Oke. Lanjut. Nah, yang terakhir nih, ada lagi unsur ekstrinsiknya. Apa tuh? Unsur yaitu dalam pengarang ini nih pengarang ini mencoba menyampaikan amanat yang tersirat, nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu. Yaitu penulis ini ingin mengingatkan kepada pembaca, kepada kita semua nih di sini agar tidak melupakan Tuhan. Agar tidak melupakan Tuhan di era teknologi yang berkembang saat ini. Kan teknologi saat ini kan banyak yang kayak menyepelekan Tuhan kan, Menganggap dirinya tuh udah bisa melalui teknologi seperti ini tuh bisa menggenggam seluruh isi dunia. Padahal jika tidak diimbangi dengan tentang keagamaan itu bakal hancur. Jadi Betul bakal sekali. susah banget. betul. Seperti lupa diri pada Tuhan gitu ya. Betul, Ya. lupa yang menciptakan. Kurang terima kasih. Iya, betul. Dan penulis ini mengingatkan juga loh selain itu Apa tuh? mengingatkan agar pembaca itu menyeimbangkan diri dari Tuhan dan perkembangan teknologi, maksudnya dunia antara dunia dan akhirat nanti gitu. Ingat ya, harus imbang. Harus imbang. Jangan sampai salah satu ditinggalkan. Betul. Akhirnya dapat apa? Ya, masalah sama keuangannya. Nanti kehidupannya kacau gitu. Nah, jadi gitu guys tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel yang kita bahas ini. Novel apa tadi Kak? Ya, novel Manusia. Homo sapiens Kosmos 1 Manusia yang Berdoa. Worth it buat dibaca. Rekomen guys. Nah, jadi itu yang bisa kami bahas lah ya di Ya, sini. betul. Selebihnya kami mohon maaf kalau penyampaiannya kurang enak atau masih kurang tepat atau kalian punya
cerpen ini. Jadi kami minta maaf ya. Untuk itu, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi